Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Herlinda Dunirum, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Asuransi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Prodi D3 Asuransi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang merupakan satu-satunya program vokasi khusus bidang asuransi kesehatan di Indonesia. Program studi Diploma 3 Asuransi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang dirancang untuk menghasilkan tenaga ahli media yang kompeten di bidang administrasi dan manajemen asuransi kesehatan, baik pada ranah jaminan sosial nasional atau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan maupun asuransi kesehatan komersial. Program studi ini membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis dan etis yang relevan dengan kebutuhan industri perasuransian dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya aktif mengampu beberapa mata kuliah keahlian, diantaranya Managed Care, Utilization Review, Ilmu Penyakit, serta Seleksi dan Kontrak Asuransi, dan turut mengkoordinasikan pelaksanaan praktik kerja lapangan 1 yang fokus pada kemampuan pemasaran asuransi. Salah satu profil lulusan yang menjadi capaian utama program studi D3 Asuransi Kesehatan adalah verifikator klaim, yaitu tenaga yang mampu melaksanakan dokumentasi, verifikasi, dan pengajuan klaim asuransi kesehatan secara akurat dan sesuai dengan standar prosedur operasional. Untuk membekali mahasiswa mencapai kompetensi pada profil lulusan tersebut, kurikulum program studi menetapkan sejumlah mata kuliah pendukung, salah satunya adalah mata kuliah Ilmu Penyakit yang saat ini saya ampu. Mata kuliah Ilmu Penyakit diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kegiatan praktikum dilaksanakan di laboratorium untuk memperkuat pemahaman konseptual mahasiswa melalui studi kasus dan telaah dokumen klaim dan resume medis pasien. Pengajaran mata kuliah ini dilakukan secara tim yang beranggotakan 2 orang dosen dengan saya sebagai penanggung jawab mata kuliah dan dibantu oleh PLP dalam pelaksanaan praktikumnya. Dengan total 16 kali pertemuan tatap muka dalam 1 semester termasuk pelaksanaan ujian formatif pada setiap akhir sub CPMK serta ujian sumatif untuk komponen praktikum pada akhir masa perkuliahan. Pelaksanaan pembelajaran dan penilaian mata kuliah ini mulai mengacu pada sistem Outcome Based Education atau OBE, sehingga seluruh proses mulai dari perencanaan, penyampaian materi, hingga evaluasi sudah diarahkan untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan secara terukur dan berjenjang. Mata kuliah Ilmu Penyakit mempelajari konsep dasar penyakit yang sering dijumpai oleh profesional asuransi kesehatan berdasarkan pengelompokan penyakit pada International Classification of Disease atau ICD-10. Pemahaman ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menilai kesesuaian diagnosis dengan dokumen klaim pada praktik kerja mereka kelak. Bahan kajian atau materi pokok yang diberikan selama 14 kali pertemuan yaitu yang pertama adalah konsep dasar ilmu penyakit, yang kedua adalah penyakit akibat infeksi parasit dan neoplasma, yang ketiga penyakit akibat gangguan sistem imun, endokrin, dan syaraf, yang keempat penyakit pada mata, telinga, serta akibat trauma dan cedera, yang kelima, penyakit pada sistem respirasi, sirkulasi, dan pencernaan. Yang keenam, penyakit pada sistem integumen dan genitourinary. Dan yang terakhir adalah penyakit pada periode kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir. Capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah Ilmu Penyakit berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan 1 program studi,
yaitu menghasilkan lulusan yang mampu melakukan dokumentasi klaim, verifikasi klaim, pengajuan, dan penyusunan laporan hasil verifikasi klaim pada jaminan sosial maupun asuransi komersil secara lengkap, tepat, dan sesuai dengan standar prosedur operasional berdasarkan etika profesi asuransi. Dalam mengelola mata kuliah ilmu penyakit, saya menerapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang dirancang secara terintegrasi mengikuti rencana pembelajaran semester atau RPS. RPS memuat deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran yang digunakan, serta kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap tahapan perkuliahan. Yang pertama adalah delivery. Penyampaian materi dilakukan melalui sistem pembelajaran blended learning yang memadukan pembelajaran sinkronus atau tatap muka langsung dan tatap maya dengan pembelajaran asinkronus untuk kegiatan belajar mandiri dan kolaboratif. Materi pembelajaran disusun berdasarkan referensi kasus-kasus yang terdapat di dalam buku, dokumen klaim asuransi kesehatan maupun jurnal dan publikasi ilmiah, hasil integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang saya lakukan sendiri maupun hasil kolaborasi dengan rekan dosen dan mahasiswa. Prinsip student-centered learning diterapkan sejak sebelum perkuliahan dimulai, yaitu mahasiswa diberikan materi terlebih dahulu untuk dipelajari secara mandiri sehingga sesi tatap muka dapat difokuskan pada pendalaman materi, diskusi, dan penyelesaian kasus. Metode problem-based learning diterapkan melalui kegiatan mempelajari data resume medis pasien, di mana mahasiswa diminta mengidentifikasi kesesuaian diagnosis dengan kelengkapan dokumen penunjang seperti hasil pemeriksaan dan anamnesis yang dilakukan. Selain itu, metode discovery learning diberikan dengan memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk menggunakan sumber bacaan yang relevan dan terpercaya, seperti buku, tulisan pada halaman resmi, serta jurnal nasional dan internasional. Yang kedua adalah interaction. Interaksi pembelajaran dibangun dengan prinsip student-centered learning, di mana intensitas interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antar mahasiswa diperbanyak melalui diskusi dan tanya jawab interaktif. Dalam proses ini, saya berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang dibantu oleh fasilitator pendamping atau PLP pada saat praktikum, serta secara rutin memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil praktikum yang dikerjakan oleh mahasiswa dan tugas mahasiswa untuk memastikan pemahaman yang berkelanjutan. Selain itu, penugasan yang saya berikan di LMS juga selalu saya berikan feedback agar proses interaksi dengan mahasiswa tetap terjaga. Interaksi juga terjadi saat perkuliahan berlangsung, melalui diskusi dan tanya jawab saat materi diberikan. Kemudian, saya juga memfasilitasi kelompok dengan memberikan tanggung jawab untuk melakukan pembelajaran aktif melalui diskusi kolaboratif, saling berinteraksi, bertukar pikiran, dan berargumentasi saat pembelajaran berlangsung, sehingga mahasiswa mendapatkan capaian kemampuan hard skill dan soft skill-nya, terutama kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan penyampaian argumentasi. Saya juga memberikan contoh kasus atau masalah real yang terjadi di lapangan. Contoh-contoh kasus bisa berasal dari studi kasus saat PKL. Saya banyak berdiskusi dengan mahasiswa saat melakukan bimbingan praktek kerja lapangan demi mendapatkan gambaran kasus real yang terjadi di lapangan saat ini. Kasus hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ini merupakan bentuk integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah assessment. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Tes formatif dilaksanakan melalui Google Form pada setiap akhir sub-CPMK, dilengkapi dengan penugasan dalam bentuk non-tes seperti telah jurnal, telah kasus penyakit, serta diakhiri dengan ujian sumatif pada akhir perkuliahan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran mahasiswa. Komponen penilaian pada mata kuliah ilmu penyakit terdiri dari 25% tugas, 15% UTS, 15% UAS, 25% praktikum harian, dan yang terakhir adalah 20% ujian praktikum. Selanjutnya, saya akan menyampaikan salah satu cuplikan implementasi teknik delivery, interaction, dan assessment pada pembelajaran mata kuliah ilmu penyakit. Cuplikan pembelajaran yang akan saya sampaikan merupakan pembelajaran pada tatap muka ke-15 dengan topik penyakit pada trauma dan cedera. Materi ini merupakan bagian dari sub-CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi penyakit pada mata, telinga, dan penyakit akibat trauma dan cedera. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, mahasiswa terlebih dahulu memperoleh materi mengenai jenis-jenis penyakit yang dapat terjadi akibat trauma dan cedera, seperti cedera kepala. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, mahasiswa melaksanakan praktikum berbasis studi kasus dengan melakukan identifikasi penyakit akibat trauma dan cedera dengan menggunakan dokumen resume medis. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Tiap kelompok diberikan kasus yang berbeda dan melakukan telaah kesesuaian pengisian resume medis dengan diagnosa yang ada. Selama jalannya praktikum, mahasiswa diperbolehkan mencari referensi dari berbagai macam sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil praktikum dipresentasikan. Dosen sebagai fasilitator memberikan feedback sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penilaian. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah ilmu penyakit pada pertemuan ke-15. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Akhirnya kita tiba ya di penghujung dari mata kuliah ilmu penyakit. Jadi kita ada di TM terakhir nih, TM 15. Di TM 15 ini kita membahas sub CPMK yang keempat ya. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah penyakit karena cedera ya atau injury, terus keracunan atau poisoning, dan sebab dari akibat eksternal ya seperti keracunan makanan, luka ya atau fraktur. Fraktur itu patah tulang. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, saya akan membacakan kontrak untuk perkuliahan ya. Jadi ada 3 yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Yang pertama adalah perkuliahan seperti biasa akan kita lakukan selama 50 menit. Di dalam perkuliahan akan ada tetap ya seperti biasa ada diskusi dan tanya jawab. Jadi ketika ada sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan nih sama saya, boleh silakan ditanyakan, silakan angkat tangan. Boleh saya langsung diselabu gitu. Ketika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas mengenai apa yang saya jelaskan, silakan ditanyakan ya. Yang selanjutnya adalah praktikum ya, karena di dalam RPS itu TM kali ini kita ada praktikum, maka ada waktu 1 kali 170 menit kita untuk praktikum. Praktikum kali ini kita akan melakukan telaah kasus yang ada di dalam resume medis. Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Satu kelompok akan berjumlah 5 orang. Ya, nanti satu kelompok akan diberi 1 kasus resume medis dan akan menelaah isi dari resume medis tersebut. Dan yang terakhir, karena ini TM terakhir,
dan akhir dari sub CPMK yang keempat, maka teman-teman juga akan melakukan ujian sub CPMK yang keempat gitu. Untuk materinya adalah sub CPMK yang keempat ya, yaitu penyakit pada mata dan telinga yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan materi di TM ini ya, yaitu penyakit akibat trauma dan cedera. Untuk model soalnya adalah multiple choice ya, dengan 5 pilihan jawaban A, B, C, dan E, dengan model soal vignette atau soal cerita, dan melalui Google Form. Dilakukan secara individu dan tidak boleh ada open book, jadi closed book. Untuk alokasi waktu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, oke. Selanjutnya yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 5 penyakit ya, karena memang banyak sekali ya penyakit akibat trauma, cedera, atau mungkin penyakit akibat keracunan ya, yang mungkin sekarang sering terjadi ya, mungkin karena gigitan ular ya, keracunan makanan ya. Cuman 5 karena memang keterbatasan waktu ya, 50 menit itu kalau kita pakai buat menjelaskan itu sangat pendek ya. Jadi yang pertama adalah cedera kepala, mungkin yang sering ya. Ada yang bisa ngasih contoh cedera kepala itu penyebabnya apa aja? Kecelakaan ya kan. Kalau kita dengar nih tiap hari ngingung gitu ya, kecelakaan di jalan tol hampir tiap minggu pasti ada ya. Terus ada luka bakar ya. Terus habis itu fraktur ya. Fraktur ini adalah patah tulang ya. Jadi nih lagi musim nih apa, sepak bola ya, sering sekali cedera fraktur femur, fraktur klavikula gitu ya, pemain sepak bola itu adalah patah tulang. Terus habis itu keracunan makanan ya, food poisoning bahasanya, karena jajan sembarangan. Kemarin teman saya tiba-tiba bikin story Instagram, dia lagi di infus, ternyata dia keracunan sashimi. Tahu sashimi? Ya, sushi yang mentah itu ternyata memang makanan mentah itu sangat beresiko kita keracunan ya. Selanjutnya adalah luka terbuka gitu. Luka terbuka ini kenapa kok bisa berbahaya ya, karena mudah sekali masuk infeksi bakteri ke dalamnya. Nah, setiap diagnosa ya, setiap jenis penyakit kita akan bahas definisinya, penyebabnya ya, atau etiologinya dalam bahasa medis, terus faktor resiko. Jadi siapa aja sih orang yang beresiko mengalami penyakit tersebut atau keadaan tersebut. Terus habis itu pemeriksaan fisiknya ya, kalau orang dengan cedera kepala datang ke IGD, apa sih yang dilakukan oleh tenaga kesehatan gitu, apa sih yang pemeriksaan apa saja sih yang dilakukan ya. Terus habis itu pengobatannya bagaimana setelah pemeriksaan dilakukan, terapi apa yang diberikan kepada pasien tersebut. Selanjutnya komplikasinya, kalau seandainya pengobatannya itu tidak selesai, komplikasi apa yang akan terjadi. Yang terakhir adalah sumber referensi gitu. Jadi memang karena kita ini adalah perguruan tinggi ya, setiap hal yang kita kutip, setiap hal yang kita ambil itu harus ada sumber referensinya. Kepala menyebabkan peningkatan tekanan pada intrakranial. Oke. Kenapa kok bisa sih cedera kepala itu bikin tekanan intrakranial itu meningkat gitu kan? Seperti yang saya bilang tadi, kalau di kepala itu kan tidak ada sendi, tapi sendi mati kan di tengkorak itu. Jadi itu tidak mungkin membesar dan mengecil ya. Ketika ada sumbatan, ketika ada edema ya, yang tadi ya komplikasi dari cedera kepala itu terjadi, maka tekanan yang ada di dalam kepala itu meningkat karena dia tidak mungkin keluar. Jadi tekanannya ke dalam. Makanya itu bisa menyebabkan tekanan intrakranial seperti itu. Gimana, Email? Sudah ya, oke. Kita bisa lanjut ya. Jadi teman-teman mendapatkan satu dokumen resume medis ya, setiap kelompok, dan satu lembar kerja ya. Apa yang dilakukan di dokumen resume medis itu? Yang pertama adalah mengecek kelengkapan pengisian dokumen gitu. Apakah sudah diisi semua atau belum? Itu kan ada checklistnya tuh. Tinggal dicentang aja. Sudah ada belum?
Ada nggak gitu ya. Yang kedua adalah mengidentifikasi istilah-istilah medis yang asing ya, karena kan kita bukan tenaga kesehatan, pasti banyak nih istilah medis yang teman-teman nggak tahu ya. Silakan ditulis dan dicari sendiri dengan sumber referensi yang beneran bagus gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis pemeriksaan ya. Di situ kan ada di dokumen resume itu ada jenis pemeriksaan. Silakan dicari nilai normalnya. Gitu. Contohnya adalah pemeriksaan hemoglobin. Apa sih nilai normalnya? Gitu. Yang selanjutnya adalah merumuskan kesimpulan. Jadi kesimpulannya apakah dokumen resume di sini sudah lengkap, sudah layak diajukan sebagai dokumen klaim atau tidak. Dan silakan didiskusikan, nanti terakhir kita akan presentasikan bersama-sama. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup, silakan ditanyakan. Jika ada yang ditanyakan, ketika mengerjakan nanti raise hand, nanti saya akan datang. Sumbernya jangan lupa ya. Berikut adalah istilah medis. Yang pertama yaitu ada HB atau hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen. Selanjutnya ada leukosit, yaitu sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada trombosit, yaitu keping darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya ada ureum. Ureum yaitu zat sisa metabolisme protein yang digunakan untuk menilai fungsi ginjal. Dan selanjutnya ada kreatinin, yaitu zat sisa metabolisme otot yang digunakan sebagai indikator fungsi ginjal. Selanjutnya ada albumin, yaitu protein utama dalam darah yang membantu menjaga tekanan osmotik dan status gizi. Selanjutnya ada natrium. Natrium yaitu elektrolit penting untuk keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Next. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil telah menghadapi isi resume pasien, dokumen ini layak dijadikan sebagai dokumen pendukung karena telah memuat komponen-komponen penting yang diperlukan dalam sistem verifikasi klaim. Resume medis mencantumkan identitas pasien, diagnosis masuk, ringkasan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang diagnosis yang didukung bukti klinis, terapi dan tindakan yang diberikan selama perawatan. Jadi hasil konsultasi antar spesialis serta informasi tanggal masuk dan keluar rumah sakit. Oke, apakah ada komentar untuk kelompok ini? Belum. Kira-kira apa nih yang kurang nih atau kelebihan dari presentasi kelompok 2? Kelompok 2 kan ya? Ada masukan? Cukup ya? Mungkin masukan dari saya ya. Mungkin blockingnya sudah bagus. Yang kurang adalah mungkin pembagian kelompok ya. Jadi ada salah satu anggota kelompok yang mungkin lebih dominan gitu dalam menyampaikan materi ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi
JPMK ya, yang akan soalnya sudah saya upload di dalam Google Classroom, silakan diakses ya. Kerjakan sendiri-sendiri, waktunya 60 menit ya, 50 soal. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh open book, tidak boleh buka browser ya. Kejujuran di sini akan saya kedepankan, akan saya tunggu di sini. Sekalian saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam memberikan kuliah hari ini saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Melalui rangkaian strategi pengajaran yang terstruktur ini, saya berupaya memastikan bahwa mata kuliah ilmu penyakit tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan konseptual mengenai penyakit dan klasifikasinya, tetapi juga mengasah kemampuan analitik mahasiswa dalam mengaitkan aspek klinis dengan proses verifikasi klaim asuransi kesehatan. Sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan sebagai administrator klaim yang kompeten dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.